Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ayu Fitriani. Saya akan mempresentasikan tugas manajemen audit yang berjudul pengertian umum dan konsep dasar manajemen audit. Pengertian dan konsep dasar audit yaitu sebuah proses pengumpulan serta pemeriksaan bukti mengenai informasi guna menentukan dan membuat laporan terkait tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Jenis audit dibagi menjadi 3, yaitu Financial Statement Audit, Compliance Audit, dan Manajemen Audit. Financial Statement Audit yaitu memberikan pendapat tentang laporan keuangan. Compliance Audit menentukan pemeriksaan sesuai dengan kondisi. Manajemen Audit menelaah sesuai dengan tujuan. Tipe-tipe audit. Tipe-tipe audit dibagi menjadi 4. Yang pertama, audit laporan keuangan dengan pelaksana audit yaitu auditor eksternal. Tujuan audit menentukan apakah laporan keuangan audit telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penerima laporan pihak ketiga yaitu investor dan kreditor. Kedua, audit kepatuhan. Pelaksana audit kepatuhan yaitu auditor eksternal atau auditor internal. Tujuannya untuk menetapkan tingkat kepatuhan suatu entitas terhadap hukum, peraturan, kebijakan, rencana, dan prosedur. Penerima laporan yaitu manajemen entitas yang bersangkutan dan pemerintah. Ketiga, audit operasional. Pelaksana audit operasional yaitu auditor eksternal atau auditor internal. Tujuannya untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengguna sumber daya. Penerima laporan yaitu manajemen dari entitas yang bersangkutan. Yang keempat, audit internal. Pelaksana audit internal yaitu audit internal. Tujuannya pertama, menilai kendala laporan keuangan. Kedua, menentukan tingkat kepatuhan suatu entitas terhadap hukum, peraturan, kebijakan, rencana, dan prosedur. Ketiga, menilai pengendalian internal organisasi. Keempat, menilai efektivitas dan efisiensi sumber daya. Kelima, program peninjauan terhadap konsistensi hasil dengan tujuan organisasi. Penerima laporan yaitu manajemen entitas yang bersangkutan. Selanjutnya, definisi audit manajemen. Audit manajemen adalah pemeriksaan sistematis atas keputusan dan tindakan manajemen untuk menganalisis kinerja. Audit manajemen melibatkan tinjauan aspek manajerial seperti tujuan organisasi, kebijakan, prosedur, struktur, kontrol, dan sistem untuk memeriksa efisiensi atau kinerja manajemen atas kegiatan perusahaan. Selanjutnya, tujuan audit manajemen. Audit manajemen bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan, program, dan aktivitas yang masih memerlukan perbaikan, sehingga dengan rekomendasi yang diberikan nanti dapat dicapai perbaikan atas pengelolaan berbagai program dan aktivitas pada perusahaan tersebut. Titik berat audit manajemen diarahkan terutama pada berbagai objek audit yang sekiranya dapat diperbaiki di masa yang akan datang. Di samping itu juga mencegah terjadinya berbagai kerugian. Ruang lingkup audit manajemen. Yang pertama, kriteria efektivitas. Efisiensinya dapat digunakan sebagai asersi suatu standar sehingga standar-standar dapat diberlakukan guna mengurangi risiko yang ada. Keefektivitasan dan efisiennya suatu perusahaan hendaknya juga melihat dari keamanan para pekerja. Bagaimana perusahaan itu juga memperhatikan pekerjaannya guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Kedua, cause sebagai asersi suatu tindakan. Hal yang menjadi tindakan serius pada kasus tersebut, perusahaan kurang memperhatikan keselamatan para pegawai sehingga diperlukan inspeksi
dengan mendeteksi resiko dengan cara mengawasi para buruh di tempat kerja. Ketiga, efek sebagai asersi atas hasil suatu tindakan. Dengan memberlakukan standar dapat mengurangi kecelakaan bagi para pekerja serta memperbaiki resiko dan masalah pelanggaran. Selanjutnya, prinsip dasar audit manajemen. Yang pertama, audit dititik beratkan pada objek audit yang memiliki peluang untuk diperbaiki. Kedua, prasyarat penilaian terhadap kegiatan objek audit. Ketiga, pengungkapan dalam laporan tentang adanya temuan-temuan yang bersifat positif. Keempat, identifikasi individual yang bertanggung jawab terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi. Kelima, penentuan tindakan terhadap petugas yang seharusnya bertanggung jawab. 6. Penyelesaian pelanggaran hukum. Dan 7. Penyelidikan serta pencegahan kekurangan. Perbedaan manajemen audit dan audit keuangan. Yang pertama, tujuan. Audit manajemen bertujuan menilai dan memperbaiki metode dan kinerja manajemen, sedangkan audit laporan keuangan bertujuan menyatakan pendapat atau kondisi keuangan dan kepengurusan. Kedua, ruang lingkup. Ruang lingkup audit manajemen berfungsi usaha dan subunit yang saling berhubungan. Sedangkan audit laporan keuangan, catatan keuangan organisasi secara keseluruhan. Ketiga, keperluan. Audit manajemen operasional, sedangkan audit laporan keuangan secara hukum disyaratkan atau untuk perusahaan go public. Frekuensi. Audit manajemen memiliki frekuensi reguler paling sedikit setahun sekali, sedangkan audit laporan keuangan ad-hoc. 5. Orientasi waktu. Audit manajemen berorientasi waktu ke masa depan, sedangkan audit laporan keuangan retrospektif. 6. Metode. Audit manajemen menekankan pada keterampilan interdisiplin, sedangkan audit laporan keuangan penekanan pada keterampilan akuntansi. Realisasi. Audit manajemen berealisasi pada potensi, sedangkan audit laporan keuangan pada aktual. Pelaporan. Audit manajemen laporan yang komprehensif terhadap tujuan ruang lingkup, pendekatan, temuan, dan rekomendasi. Sedangkan audit laporan keuangan secara normal laporan keuangan berbentuk pendek untuk menyertai laporan keuangan. Kesembilan, penerimaan. Audit manajemen penerimaan yaitu manajemen internal, sedangkan laporan keuangan pemegang saham eksternal, pemerintah, dan pabrik. Tujuan audit manajemen. Tujuan manajemen audit menurut Agus adalah sebagai berikut. 1. Untuk menilai kinerja dari manajemen dan berbagai fungsi dalam perusahaan. 2. Untuk menilai apakah berbagai sumber daya, manusia, mesin, dana, harta, dan lainnya yang dimiliki perusahaan telah digunakan secara efisien dan ekonomis. 3. Untuk menilai efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh top manajemen. 4. Untuk dapat memberikan rekomendasi kepada top manajemen dalam memperbaiki kelemahan-kelemahan yang dalam penerapan struktur pengendalian internal, sistem pengendalian manajemen, dan prosedur operasional perusahaan dalam rangka meningkatkan efisiensi, keekonomisan, dan efektivitas dari kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya, manfaat audit manajemen. Berikut adalah beberapa manfaat manajemen audit menurut Tunggal, yaitu 1. Memberikan informasi operasional yang relevan dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan. 2. Membantu manajemen dalam mengevakuasi catatan laporan dan pengendalian. 3. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang ditetapkan, rencana prosedur, serta persyaratan peraturan pemerintah. 4. Mengidentifikasi area masalah potensial pada tahap dini untuk menentukan tindakan preventif yang akan diambil. 5. Menilai ekonomisasi dan efisiensi pengguna sumber daya termasuk memperkecil pemborosan. 6. Menilai
efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan. 7. Menyediakan tempat pelatihan untuk personil dalam seluruh fase operasi perusahaan. Selanjutnya tahap audit. Tahap audit dibagi menjadi 5, yaitu audit pendahuluan, review dan pengujian pengendalian manajemen, audit terperinci, pelaporan, dan tindak lanjut. Langkah-langkah audit. Yang pertama, audit pendahuluan. Audit pendahuluan dilakukan dalam rangka mempersiapkan audit lebih dalam. Audit ini ditekankan pada usaha untuk memperoleh informasi latar belakang tentang audit. Yang kedua, review terhadap pengendalian manajemen. Suatu sistem pengendalian manajemen harus menjamin bahwa perusahaan telah melaksanakan strateginya dalam efektif dan efisien. Karakteristik sistem pengendalian manajemen yang bisa mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Pernyataan tujuan perusahaan. 2. Rencana perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuan. 3. Kualitas dan kuantitas SDM yang memadai. 4. Sistem pembuatan kebijakan dan praktik yang sehat pada masing-masing unit organisasi. 5. Sistem pengelolaan yang efektif dan setiap aktivitas untuk memperoleh keyakinan bahwa kebijakan dan praktik yang sehat telah dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya, audit lanjutan. Audit ini bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung tujuan audit yang sesungguhnya, yang telah ditetapkan berdasarkan hasil review dan pengujian pengendalian manajemen. Selanjutnya, pelaporan. Bagian akhir dari proses audit manajemen adalah pelaporan hasil. Dalam penyajian laporan audit terdiri dari 2 cara. Yang pertama, cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang diperoleh selama tahapan-tahapan audit. Yang kedua, cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang menitik beratkan penyajian kepada kepentingan para pengguna laporan hasil audit. Terakhir, tindak lanjut. Implementasi tindak lanjut atau atas rekomendasi yang diberikan auditor merupakan bentuk komitmen manajemen dalam meningkatkan proses dan kinerja perusahaan atas beberapa kelemahan dan kekurangan yang masih terjadi. Walau begitu, auditor tidak memiliki kewenangan untuk memaksa perusahaan untuk menjalankan rekomendasi yang disarankan auditor, melainkan auditor menempatkan diri sebagai supervisor atas rencana, pelaksanaan, dan pengendalian tindak lanjut yang dilakukan. Sebaiknya, rekomendasi merupakan hasil diskusi dan rumusan bersama antara manajemen dan auditor. Rekomendasi juga harus menyajikan analisis dan manfaat yang diperbolehkan perusahaan atas rekomendasi tersebut. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila masih ada yang kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.